Bagaimana orang bisa membedakan antara membantu orang untuk bisa membedakan antara kadang siapa gue ini artinya kan compare tuh yang maha kuasa gitu tentunya kan gitu bahwa semua itu adalah pemberian dari yang maha kuasa gitu kan. Tapi juga bukan dalam konteks siapa gue yang kayak rendah diri, gue nggak bisa apa-apain begitu. Betul. How can we apa namanya kok differentiate gitu, membedakan agar kita nggak kepleset masuk ke yang kedua tadi itu. Oke. Itu isunya beda sih ya. Kalau yang kedua itu kan berarti kan kita merasa rendah diri. Kalau yang pertama yang saya maksud itu rendah hati gitu. Rendah hati ini artinya kita memang mesti, aduh saya nggak pakai kata mesti deh. Cara yang paling enak itu adalah kita unpack diri kita, bahwa sebetulnya balik lagi nih kalau saya pakai terminologi Islam ya, la haula wala quwata illa billah gitu. Apapun yang saya lakukan, meskipun dengan seluruh daya upaya saya, ada yang lain loh. Ada subject of all subject loh, bukan gue nya. Tapi tentu kalau nggak lewat saya ya nggak kejadian. Tapi saya jadi cuman vehicle aja gitu. Nah di sini yang paling berat pengalamanku adalah rendah hatinya itu. Kenapa itu yang paling berat? Karena kita terbiasa dengan akumulasi segala sesuatu, dengan sendirinya jadi sombong. Dan sombongnya ini tipis gitu. Tapi bilang bahwa gue bisa loh, itu sombong loh. Di atasnya dikit, gue jago loh. Nah kalau kita nggak hati-hati kepleset gitu. Kita jadi lupa bahwa segala daya kemampuan kita itu bukan kitanya gitu. Nah bagian ini sebetulnya mungkin yang pengalaman saya ya, itu yang paling slippery gitu, paling bikin kepleset. Jadi menyadari bahwa dia bisa dan dia semakin mahir, semakin ahli, tapi juga bersamaan dengan itu menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan, gitu. Dan mensyukurinya gitu. Mensyukuri bahwa dia diberi ditingkatkan kemampuannya gitu. Iya. Jadi ya itu kan alhamdulillah kan sebetulnya. Sebetulnya ya kita ini sudah untuk mayoritas dari orang Indonesia yang muslim itu mantranya tuh udah lengkap gitu. Ada bismillah, ada alhamdulillah, ada la haula wala. Cuma apakah kita hayati itu sepenuhnya atau kita baca, beda kan? Dan kalau masuk ke sini sedikit tadi nih, ketika kita ada di ruang tanpa nama ini, gitu ya, yang tadi disebutkan bahwa jadi effortless lah di situ kan. Tetapi di sisi lain tadi Bang Denny bilang bahwa perjalanan mencintai ini ruwet gitu. Iya. Apa pemahaman saya bener nggak nih? Jadi di dalam situ itu nggak ruwet, tapi masuk ke situnya. Iya. Begitu kan maksudnya? Yang bikin ruwet itu karena kita amnesia. Amnesia, lupa ingatan Bahwa sebetulnya kita selalu di dalam ruang tanpa nama. Dijabarin boleh nggak coba? Jadi artinya disitulah sebetulnya pemahaman saya tentang kehadiran Tuhan itu tuh setiap detik kita tuh selalu zikir sebetulnya. Kan dirikanlah sholat untuk mengingat Tuhan gitu ya. Kita ini sebetulnya state of being kita yang hakiki selalu mengingat Tuhan. Hanya saja karena kita ini suka konsentrasi ke yang lain-lain, ingatan ini jadi lepas. Itu ruwetnya. Jadi ruwetnya itu kalau dengan satu kata sebetulnya adalah atensi kita ini loh yang meleset. Apakah atensi saya ke karir, ataukah kalau saya lagi seneng satu game tertentu gimana caranya supaya bisa nyelesain game itu. Isunya di atensi. Ruwetnya adalah saya sebagai manusia yang hidup di dunia ini, atensi saya itu outward, keluar.
Padahal kalau kita ambil napas sedikit, kita jeda, balik lagi di dalam Tuhan lagi. Nah, jadi sebetulnya dalam perjalanan saya sampai hari ini, saya baru tahu yang paling precious itu justru sadar bahwa kita selalu di dalam ruang tanpa nama itu. Dan ini apakah di sini juga dijelaskan tentang proses tadi kan perjalanan gitu ya pencinta Tuhan, proses untuk kan saya ada budget man, saya pengen yang ini yang nyimak kita biar bisa tahu juga gitu. Nah, karena ini buku emang luar biasa, kalau saya nyebutnya kayak ditampar tapi dengan penuh kasih sayang gitu. Nah jadi aneh itu kan, kayak ada paradoks di situ, tapi rasanya begitu. Nah apakah diceritakan juga bagaimana kita itu bisa masuk ke situ, berproses apa yang perlu kita lakukan atau jangan-jangan apa yang tidak perlu kita lakukan? Oke, mungkin balik lagi analogi yang paling gampang adalah menikmati musik. Jadi prosesnya itu sebetulnya bukan how to. Buku ini lebih untuk memantik memori-memori yang kita udah punya. Bahwa masing-masing dari kita itu punya loh sebetulnya memori-memori di dalam ruang tanpa nama itu dengan cara kita masing-masing. Sama kayak gini, kalau kita lihat sebuah lukisan, itu kan lukisan tuh gak deskriptif loh. Tapi kita lihat bisa, cakep banget ya, gitu. Atau kita dengerin musik gitu ya, kena banget gue. Nah ini mirip kayak itu sebetulnya. Karena setiap orang itu sudah punya, perjalanannya udah dijalanin. Mau umur berapapun, apalagi esensi setiap orang itu memang di dalam ruang tanpa nama itu. Jadi sebetulnya cuman, ya itulah, diingetin aja gitu. Dan begitu kita teringat, maka ajakan berikutnya adalah yuk di dalamnya terus yuk. Jangan sering-sering kabur keluar dong. Gitu aja sebetulnya. Jadi itu adalah rumah kita yang sebenarnya gitu. Yes. Kita bisa pakai terminologi agama, tradisi apapun, masing-masing punya gitu. Nah itu tadi yang saya bilang, kalau kita hayati itu dengan kita pahami sebagai dogma, emang beda. Dogma itu bagus ya, karena dengan itu kita jadi punya jalan. Sayang banget kalau berhenti di dogma doang gitu loh.